Cacing parasit berkembang biak di dalam tubuh manusia dan menyebabkan kekacauan besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kamu penasaran sama ceritanya, silakan tonton video ini beberapa menit ke depan. Dan jangan lupa subscribe kalau kamu suka sama video ini, karena masih banyak video seru yang akan hadir selanjutnya. Film ini berjudul The Range, atau dengan judul aslinya yang biasa disebut Yonggasi. Rilis pada tahun 2012 di Korea Selatan, bergenre science fiction thriller. Aku akan mulai dengan pengenalan tokoh utama di film ini, yaitu Jae-hyuk, seorang mantan profesor dengan gelar doktor di bidang biokimia. Dia kehilangan seluruh uangnya dalam permainan saham dan akhirnya bekerja sebagai sales di suatu farmasi. Dia memiliki seorang istri yang bernama Gun-seon dan dua orang anak bernama Jong-woo dan Ye-ji. Di sini aku tidak akan membahas secara detail soal keluarga Jae-hyuk, karena aku yakin kalian lebih tertarik dengan bagian mengerikan dari film ini. Keseruan film ini dimulai saat suatu ketika ditemukan sesosok mayat di tepian sungai Han. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah mayat seorang wanita yang sempat dikabarkan menghilang. Saat ditemukan, kondisi mayatnya begitu mengenaskan, sangat kurus dan berwarna hitam pucat. Sangat berbeda dengan fotonya yang diambil beberapa hari sebelum dia dikabarkan menghilang. Kasus ini pun akhirnya ditangani oleh Jae-pil, adik dari Jae-hyuk, yang berprofesi sebagai detektif. Tidak berhenti sampai di situ, keesokan harinya ditemukan lagi mayat di beberapa sungai dengan jumlah yang sangat banyak. Hal ini tentunya membuat kegegeran di masyarakat Korea. Jae-pil yang juga menangani kasus tersebut mendatangi hilir sungai Han, yaitu tempat pertama kalinya ditemukan mayat, untuk mencari informasi. Dia mengira ada pencemaran di sungai tersebut. Namun pengelola sungai mengungkapkan bahwa tidak ada yang janggal dengan lokasi sekitar. Dan karena kekurangan petunjuk, akhirnya dia menyudahi investigasinya di hari tersebut. Wah, malah di sini aku belum menceritakan lagi tentang aktor utamanya. Jae-hyuk hanya melakukan aktivitas harian seperti biasa. Kalau istri beserta anaknya cuma sibuk makan terus, soalnya setiap adegan di film ini sering sekali diperlihatkan mereka sedang makan. Aneh ya, makan terus tapi nggak gendut-gendut. Jadi aku kembali lagi ke Jae-pil. Dia bermalam di dekat sungai Han, tidak lain karena dia masih ingin melakukan investigasi. Dan di suatu pagi saat dia terbangun, dia sangat kaget karena melihat banyak sekali mayat mengapung di sungai Han. Setelah itu dia mendapatkan telepon dari rekannya yang menginfokan bahwa air di sungai Han dinyatakan sangat bersih dan tidak tercemar apapun. Hal ini membuat Jae-pil sangat kebingungan. Lantas apa yang menjadi penyebab kematian orang-orang tersebut? Dan ternyata hal aneh ini tidak hanya terjadi di sungai, melainkan juga terjadi di semua tempat yang berair. Sampai suatu ketika ditemukan sesosok mayat di sebuah bak mandi, dan ditemukan juga banyak cacing yang sedang berenang di bak mandi tersebut. Akhirnya cacing tersebut dibawa ke Badan Kesehatan Nasional Korea untuk diselidiki. Profesor mengungkapkan bahwa cacing itu bernama Yonggasi. Kalian mungkin pernah melihat ini, serupa cacing parasit yang biasanya menjadikan serangga sebagai inangnya. Hanya saja kali ini manusia yang menjadi inangnya, dan cacing ini disebut varian yang tidak normal. Oke, jadi aku akan bahas secara detail untuk cacing ini. Aku akan jelaskan persis seperti yang diucapkan oleh profesor. Para korban mungkin telah bermain air di suatu tempat yang terdapat telur cacing. Telur cacing akan masuk ke dalam tubuh korban melalui anus ataupun mulut. Lalu ia akan mencari tempat untuk berkembang biak. Orang yang terinfeksi akan memberikan semua energinya agar cacing ini bisa tumbuh. Dan karena masa pertumbuhan cacing, korban pasti mengalami dehidrasi tanpa alasan yang jelas. Lalu tanpa sadar, mereka akan melompat ke dalam air. Di saat bersamaan, cacing harus keluar dari inangnya pada saat itu juga. Jadi inang harus masuk ke dalam air agar cacing bisa keluar dan bertelur. Ketika sekelompok parasit yang hidup dalam tubuh korban keluar sekaligus, inangnya pasti akan mengalami serangan jantung mendadak. Lebih parahnya lagi, Yonggasi dapat bertelur 100.000 butir sebelum mereka mati. Akhirnya hal ini diberitakan ke publik dan jelas menimbulkan kepanikan. Intinya, semua kematian yang sudah terjadi itu diakibatkan oleh varian Yonggasi yang tidak normal.
Ciri-ciri orang yang terjangkit adalah memiliki nafsu makan yang tinggi, tapi berat badan mereka tidak naik, serta memiliki dahaga yang tinggi dengan gejala dehidrasi. Kalau kalian ingat, istri dan anak Jayuk juga memiliki gejala serupa, yaitu nafsu makan yang tinggi, namun mereka tidak pernah bertambah gendut. Dan yang bikin Jayuk semakin curiga adalah kebiasaan istri dan anaknya yang dulu hobi banget makan, sekarang berubah menjadi hobi minum seperti orang yang terkena dehidrasi parah. Bahkan anak dan istrinya sampai tak sadarkan diri seperti zombie saat mencari keberadaan air. Karena tidak ingin hal buruk terjadi, Jayuk mengajak keluarganya untuk memeriksakan diri. Oke, sebelum aku lanjut, aku mau kenalin satu tokoh protagonis lagi. Dia bernama Yeonjo, pacar dari Jae-pil. Dia bekerja sebagai anggota di Badan Kesehatan Nasional Korea yang turut memperjuangkan kesembuhan bagi orang yang sudah terjangkit cacing gila ini. Karena cacing parasit ini adalah varian yang tidak biasa, sudah pasti tidak mudah untuk membuat formula obat untuk menanganinya. Bahkan, sempat ada seorang ibu yang memberikan obat parasit ke anaknya, tapi anaknya malah meronta-ronta kesakitan dan akhirnya meninggal. Pemberitaan di media pun semakin heboh. Masyarakat diinfokan untuk tidak mengonsumsi obat sembarangan. Namun, tampaknya informasi tersebut agak terlambat karena banyak korban yang sudah berjatuhan karena mengonsumsi obat secara sembarangan. Di sisi lain, korban juga terus berjatuhan dengan cara yang sama, yaitu menceburkan dirinya ke dalam air. Setelah itu, akhirnya masyarakat dihimbau untuk memeriksakan dirinya, untuk mengetes apakah sudah terjangkit cacing gila ini atau tidak. Dan semua orang yang sudah terjangkit cacing gila ini akan diisolasi dalam suatu bangunan. Nah, di sini tidak terkecuali istri dan anak-anak dari Jae-hyuk, karena mereka ternyata juga sudah terjangkit, kecuali si Jae-hyuk ini. Di tempat lain, Jae-pil sedang berbicara dengan bapak tua pengelola tempat wisata Sungai Han. Bapak itu akhirnya mau bercerita terus terang, bahwa suatu ketika saat sedang berenang di sungai, dia melihat beberapa orang yang membuang mayat anjing di sungai, dan tampak anjing tersebut mati dengan sangat mengenaskan. Dia tidak melaporkan hal tersebut karena tidak ingin membuat kepanikan dan mengacaukan liburan musim panas orang-orang di tempat tersebut. Namun akhirnya dia menyesal karena tidak mengira akan terjadi banyak kematian seperti ini. Oke, sampai di sini kita belum mengetahui secara detail ada apa dengan anjing-anjing tersebut dan apakah benar itu adalah penyebab utamanya dari kekacauan yang sudah terjadi. Kembali lagi ke korban cacing gila, mereka diisolasi agar terhindar dari tempat yang berair, yang bisa menyebabkan nyawa mereka terancam. Dan ternyata di tempat lain ada titik terang, yaitu ditemukan pasien di suatu rumah sakit yang katanya sembuh dari penyakit akibat cacing gila karena dia sudah mengonsumsi obat yang bernama Combantrin. Ya enggak lah, nama obatnya adalah Windasol. Obat tersebut akhirnya diberitakan ke media, dan tentunya semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan obat tersebut. Tidak terkecuali Jae-hyuk. Sudah pasti terjadi kekacauan karena obat tidak tersedia banyak di pasaran, dan semuanya saling berebut. Di samping kericuan mengenai obat tersebut, korban berjatuhan akibat cacing gila ini semakin banyak dan sulit dikendalikan. Jae-hyuk yang kesulitan mencari obat, tiba-tiba ditelepon oleh temannya yang juga sesama orang farmasi. Dia diinfokan bahwa ada obat yang bisa dibeli, namun dengan harga yang cukup tinggi. Akhirnya Jae-hyuk membelinya. Dan saat akan meninggalkan tempat tersebut, dia merasa iba saat melihat seorang anak kecil yang terjangkit cacing gila, dan dia memberikan beberapa obat ke anak tersebut. Sayangnya, ada orang lain yang melihatnya dan sontak meneriakinya. Dia langsung dikeroyok oleh orang banyak sampai obatnya hancur. Gagal nih nyembuhin keluarganya. Bahkan, Jae-hyuk juga sempat membeli obat kepada penimbun di suatu apartemen. Namun, belum sempat menerima obat tersebut, si penjual sudah digerebek duluan oleh polisi. Apes dah emang. Kalau ditanya kenapa tidak diproduksi lagi saja obatnya, jawabannya adalah James Kim, pemilik dari farmasi bernama Joah yang membuat obat tersebut, sebelumnya sudah dimintai tolong oleh presiden untuk memproduksinya.
Namun dia mengungkapkan karena mesinnya sudah tua, maka tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Dan kenapa jumlahnya tidak banyak di pasaran? Itu karena dulu sudah pernah diproduksi sebelum adanya pandemik, tapi nyatanya tidak laku, dan proses produksi pun dihentikan. Akhirnya, James Kim menawarkan kepada pemerintah untuk membeli saham dari perusahaannya agar formula Windasol menjadi milik pemerintah. Dia memberikan penawaran tersebut karena investornya juga tidak mau rugi. Singkat cerita, Jaipil sudah mencium hal yang tidak beres dengan farmasi Joah yang memproduksi obat Windasol. Dia mencurigai temannya yang selama ini bekerja untuk farmasi tersebut, dan dia juga memaksa temannya tersebut untuk memberikan kesaksian disertai dengan ancaman. Akhirnya, terbongkar bahwa ternyata pandemik ini sudah direncanakan sejak awal. Dan skenarionya seperti berikut. Farmasi Joah mengadakan eksperimen kepada cacing parasit sehingga menjadi varian yang tidak biasa. Dan pertama-tama yang dijadikan tumbal adalah anjing. Itulah kenapa tadi ada cerita anjing yang dibuang ke sungai. Tidak lain adalah untuk menyebarkan telur-telur cacing gila tersebut di sungai. Dan obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut hanyalah Windasol, yaitu obat yang diproduksi oleh farmasi Joah. Nah, setelah banyak korban yang terjangkit, maka obat Windasol ini akan sangat dicari, dan nilai saham farmasi akan naik dengan pesat. Kalau ditanya kenapa obat Windasol bisa terekspos di media, itu karena ternyata orang yang sembuh di rumah sakit yang kuceritakan sebelumnya adalah orang suruhan yang diminta untuk memberikan kesaksian. Jadi, semua yang telah terjadi itu tujuannya hanya untuk uang. Setelah itu, Jaipil mendapatkan info dari temannya yang bangsat tersebut bahwa ada persediaan obat yang disembunyikan di suatu gudang. Jaipil meminta kakaknya Jaehyuk untuk ikut bersamanya. Dan benar saja, di gudang tersebut terdapat banyak sekali obat Windasol yang ditimbun. Namun saat akan mengambil obatnya, tiba-tiba ada orang yang mengurung mereka di dalam gudang, dan gudang tersebut dibakar. Sehingga obat Windasol yang disimpan semuanya habis terbakar, dan mereka berdua pingsan di dalam ruangan karena asap api yang begitu tebal. Untung saja di sini Yeonjo datang untuk menyelamatkan mereka. Lagi-lagi, usaha Jaehyuk untuk menyelamatkan keluarganya gagal. Di sisi lain, isolasi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau sudah dewasa, cacing gila tersebut tetap akan berusaha mencari cara untuk melepaskan diri dari inangnya, walaupun tidak berada di dalam air, dan bisa membuat inangnya meninggal. Presiden yang tidak ingin melihat korban terus berjatuhan, akhirnya memutuskan untuk membeli saham dari farmasi Joah. Tapi, sebelum Presiden tanda tangan, tiba-tiba ada menteri yang datang dan membisikkan sesuatu, sehingga Presiden membatalkan pembelian saham tersebut. Nampaknya di sini kebusukan James Kim sudah mulai terbongkar. Sampai di sini masalah belum terselesaikan karena korban masih belum mendapatkan obat untuk menyembuhkan penyakitnya, dan tentunya masih banyak korban yang terus berjatuhan. Jaehyuk juga belum menyerah untuk mendapatkan obat penyembuhnya, sampai suatu saat instingnya mengatakan sesuatu kepadanya. Dia terpikirkan formula untuk bisa membuat obat pembasmi cacing gila ini. Ya, jangan tanya kenapa, karena dia kan mantan profesor. Maklumlah pikirannya bisa sampai ke situ. Jaehyuk akhirnya memaksa masuk ke dalam pabrik farmasi Joah untuk mendapatkan bahan baku pembuatan obat Windasol. Kukira di sini para pegawai pabrik akan melawannya, namun ternyata mereka malah mendukung Jaehyuk yang akan membuat obat penawar. Salut banget deh sama mereka ini. Dan akhirnya bahan baku pembuatan obat disebarkan ke beberapa pabrik farmasi untuk dibuatkan obat pembasmi cacing gila. Dan singkat cerita, obat bisa disebarluaskan kepada para korban yang terjangkit dan mereka bisa sembuh. Cerita selesai dengan bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kamu subscribe kalau kamu suka sama video barusan, agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Kamu juga boleh request film untuk dibahas dengan tuliskan di kolom komentar.